He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Kini yang lemah berkata, ku kuat. Yang miskin berkata, ku kaya. Karena perbuatannya pada kita. Kini yang lemah berkata, ku kuat. Yang miskin berkata, ku kaya. Karena perbuatannya pada kita. kasih Tuhan untuk semua
Raja yang duduk di atas tahta, Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau Tuhan, ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta, Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta, Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau Tuhan, ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta, Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus dimanapun Anda berada pada pagi hari ini. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, saya mengajak saudara untuk berdoa bersama dengan saya. Terpujilah Engkau Allah Bapa kami yang baik, yang bertahta di dalam kerajaan surga. Hamba berdoa bagi setiap jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dimanapun mereka berada pada pagi hari ini. Roh Kudus, syama, lembutkan setiap hati, buka mata dan telinga rohani, sehingga kebenaran firman Tuhan memerdekakan, menyembuhkan, memulihkan. Hanya dalam nama Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan baca firman Tuhan dari Mazmur 126 ayat 5 sampai dengan 6. Saya akan bacakan. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Saya ulang sekali lagi, Mazmur 126 ayat 5 sampai 6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus,
Hal ini dapat terjadi di dalam hidup kita karena apa? Kita tahu pasti yang ditabur itu juga yang dituai. Apa yang kita tabur itu juga yang akan kita tuai. Saya akan memberikan contoh kesaksian. Ini kisah nyata. Ada seorang pemuda, ya, anak seorang bangsawan, jatuh masuk di dalam lumpur hidup. Nah, lumpur ini kalau orang yang masuk ke dalamnya bergerak, semakin dia bergerak, maka dia semakin tertarik masuk ke dalam. Lalu kemudian ada seorang pemuda, anak orang miskin, melihat pemuda anak bangsawan ini yang sedang ada di dalam lumpur. Lalu kemudian dia dengan sekuat tenaga, segenap hatinya, dan apa yang dia mampu lakukan, dia menolong pemuda ini. Sehingga akhirnya pemuda ini selamat keluar dari lumpur hidup. Nah, sebagai ucapan terima kasihnya, maka pemuda anak bangsawan ini, orang tuanya menawarkan untuk memberikan uang. Tetapi pemuda anak orang miskin ini menolaknya. Karena memang dia menolongnya ikhlas, dia menolongnya tulus, karena dia mau menyelamatkan. Lalu akhirnya anak ini, pemuda bangsawan dan pemuda anak orang miskin ini menjalin suatu persahabatan. Dari persahabatan itu akhirnya putra daripada bangsawan ini tahu kalau pemuda anak orang miskin ini punya cita-cita yang sangat tinggi. Dia ingin menjadi dokter. Tapi apa daya, karena orang tua tidak mampu, maka dia tidak bisa. Tetapi pemuda anak bangsawan ini menceritakan keinginan daripada temannya pemuda anak orang miskin ini kepada orang tuanya. Akhirnya orang tua dari pemuda bangsawan ini mensponsori, memberikan beasiswa kepada pemuda anak orang miskin ini kuliah di Fakultas Kedokteran sampai dia selesai kuliah dan mendapatkan gelar dokter. Nama pemuda miskin ini adalah Alexander Fleming, yang kemudian dia berhasil menemukan obat yang namanya penicillin. Pemuda ini yang namanya Alexander Fleming berhasil menemukan obat yang namanya penicillin. Lalu kemudian sahabatnya, pemuda anak bangsawan ini masuk dinas militer. Masuk dinas militer dan suatu saat dia ditugaskan ke medan perang. Dan ia terluka sangat parah sehingga menyebabkan demam yang sangat tinggi karena infeksi. Pada waktu itu belum ada obat untuk infeksi yang serupa untuk apa yang dialami oleh anak bangsawan yang mengalami kecelakaan di dalam perang. Tetapi, saudara, para dokter mendengar tentang penicillin, penemuan daripada dokter Alexander Fleming, dan mereka menyuntikkan dengan penicillin yang merupakan obat penemuan baru. Setelah disuntik dengan penicillin, berangsur-angsur demam pemuda anak bangsawan ini akibat infeksi itu reda. Dan akhirnya si pemuda tersebut sembuh. Saudara tahu, pemuda anak bangsawan itu namanya Winston Churchill. Dia adalah Perdana Menteri Inggris yang terkenal karena kepahlawanannya dalam melawan Jerman pada Perang Dunia Kedua.
Kita lihat di sini saudara, tabur tuai. Pada waktu pemuda anak orang miskin ini menabur yang baik, menolong pemuda anak bangsawan dari maut. Lalu kemudian dia menuai, yaitu disponsori untuk sekolah kedokteran. Dan kemudian dia berhasil menemukan penisilin. Lalu anak bangsawan ini mengalami sakit yang parah, infeksi. Penemuan daripada Dr. Alexander Fleming ini disuntikkan dan berhasil menolong dia dari infeksi. Tabur tuai, saudara. Saudara, oleh sebab itu makanya di dalam kehidupan kita harus tahu dengan yakin dan pasti, kalau saudara menabur yang baik, pasti suatu ketika saudara akan menuai. Kalau berdasarkan ilmu pengetahuan, itu disebut hukum sebab akibat. Kalau berbuat begini, nanti akibatnya begini. Kalau melanggar begini, akibatnya begini. Kalau ilmu pengetahuan mengatakan sebab akibat. Tetapi dalam hukum rohani, menabur dan menuai. Saudara, di dalam kehidupan kita sebagai umat manusia, kita itu nggak bisa lepas dari lingkungan sosialisasi di lingkungan di sekitar kita. Apakah itu keluarga dekat kita, apakah itu lingkungan di mana kita tinggal, apakah lingkungan di mana kita bergereja, berjemaat, apakah itu lingkungan di mana kita bekerja. Dan satu dengan yang lain itu pasti saling membutuhkan. Oleh sebab itu makanya saudara jangan pernah hitung-hitungan kalau mau menolong seseorang. Kalau mau berbuat sesuatu kepada seseorang yang baik. Karena pada waktunya nanti pasti saudara akan menuai. Kalau bukan saudara yang menuai, anak cucu saudara pasti akan menuai. Firman Tuhan tidak pernah salah. Ini yang harus kita lakukan di dalam hidup kita sebagai umat manusia. Karena memang kita nggak bisa hidup seorang diri di dunia ini. Kita butuh orang lain di dunia ini. Kita juga butuh orang lain agar supaya apa yang kita dambakan juga bisa tercapai. Makanya menabur dan menuai, saudara. Mari saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari belajar menabur mulai hal-hal yang mungkin dapat saudara kerjakan. Walaupun mungkin kelihatannya sederhana. Walaupun mungkin kelihatannya dipandang sebelah mata oleh banyak orang. Tetapi kalau saudara melakukannya itu dengan sungguh-sungguh, dengan tulus hati, suatu hari nanti pasti saudara akan menuainya. Saya mengalaminya dalam kehidupan saya. Saya belajar mulai dari hal-hal yang kecil. Dan saya melihat Tuhan itu nggak pernah salah. Firman Tuhan itu nggak pernah gagal. Firman itu nggak pernah salah. Pasti dia akan genapi pada waktunya Tuhan. Jadi kalau kita menabur yang baik, pastilah kita akan menuai yang baik. Tapi kalau dalam hidup saudara, saudara menabur yang jahat, pasti saudara akan menuai yang jahat. Anak cucu saudara pun nanti akan menuai yang jahat. Jadi jangan sampai hal ini terjadi dalam hidup kita. Karena rencana Tuhan dalam hidup saudara dan saya adalah damai sejahtera. Rancangan Tuhan, damai sejahtera. Dan ada hari depan yang penuh dengan harapan. Dalam masa-masa sukar seperti saat ini. Kalau selama ini saudara sudah terbiasa menabur yang baik. Pada masa-masa sukar seperti sekarang ini, saudara tidak akan pernah kekurangan yang baik. Karena Tuhan memperhitungkan segala yang baik yang saudara sudah pernah lakukan. Karena Allah kita adalah Allah yang setia, saudara. Allah kita adalah Allah yang setia. Pasti Tuhan perhitungkan. Saudara masih tahu kisah daripada Hizkia. Karena sakitnya, dia divonis oleh Nabi Yesaya bahwa umurnya tidak akan panjang. Tetapi apa yang terjadi? Pada waktu dia mendengar daripada
Yesaya bahwa umurnya tidak panjang, lalu dia berbalik dan dia berdoa dan dia berkata kepada Tuhan, mengingatkan Tuhan, bukankah aku setia melakukan apa yang baik di mata Tuhan? Saudara, pada waktu Hizkia berdoa seperti itu di hadapan Tuhan, seketika itu juga Tuhan memperhitungkan kesetiaan daripada Hizkia. Apa yang baik yang selama ini diperbuat oleh Hizkia. Lalu kemudian Tuhan berbicara kepada Yesaya saat itu juga bahwa Tuhan melakukan ada 3 hal yang luar biasa. Yang pertama, Tuhan menyembuhkan dia dari sakit penyakit. Lalu yang kedua, Tuhan melepaskan dia dari musuhnya, Raja Asyur yang sedang menyerang dia. Dan yang ketiga, Tuhan berikan bonus, usia diperpanjang 15 tahun lagi. Saudara, karena apa? Tuhan melihat kesetiaan daripada Hizkia. Dia menabur yang baik selama ini. Dia selalu setia melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Seperti apa yang firman Tuhan katakan. Pada waktu dia mengalami hal yang sulit, dia berperkara dengan Tuhan. Dan akhirnya dia menuai yang baik oleh karena kesetiaannya. Saudara, dari peristiwa Hizkia ini saya merenung, sungguh Allah kita itu Allah yang baik, saudara. Sungguh Allah kita itu sungguh Allah yang selalu merancangkan hal yang baik dalam kehidupan saudara dan saya. Sungguh di sini saya melihat memang benar kalau orang menabur yang baik, suatu hari nanti dia pasti akan menuai. Apakah Hizkia pernah membayangkan suatu hari dia akan mengalami sakit yang parah? Apakah Hizkia pernah membayangkan suatu hari negerinya akan dijajah oleh musuh? Apakah Hizkia pernah membayangkan suatu hari dia akan meninggal karena sakit penyakit? Dia tidak pernah bayangkan itu. Tetapi yang dia lakukan, dia belajar setia melakukan yang baik sesuai dengan perintah Tuhan. Sehingga pada waktu dia mengalami sakit dan pada waktu negerinya hendak dijajah oleh musuh, dia mengingatkan Tuhan di dalam doanya. Bukankah aku setia melakukan apa yang Tuhan perintahkan? Dan Tuhan mengingatnya. Seketika itu juga Tuhan menyembuhkan Hizkia, Tuhan melepaskan dia dari Raja Asyur, dan Tuhan memberikan bonus. Umur diperpanjang 15 tahun lamanya. Saudara, saya melihat benar menabur pasti akan menuai. Dia menabur yang baik dalam hidupnya. Sehingga ketika dia mengalami masa-masa sukar, dia menuai yang baik daripada Tuhan. Saudara, kita nggak tahu hari ke depan seperti apa. Kita nggak tahu masa depan seperti apa. Tapi kalau kita sudah terbiasa menabur yang baik di dalam kehidupan kita. Ada banyak orang mengatakan, oh masa pandemik C-19 ini nanti akan ada lagi yang lebih hebat, lebih parah daripada ini. Tapi saya mau beritahu saudara, saudara nggak perlu takut. Kalau saudara terbiasa menabur yang baik mulai dari sekarang, apapun yang dikatakan orang ke depannya, tahun depan, saudara tetap akan menuai yang baik daripada Tuhan. Karena saudara sudah menabur yang baik. Saudara, percaya apa yang firman Tuhan katakan. Karena Allah kita adalah Allah yang hidup. Karena Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Karena Allah kita adalah Allah pembuat mujizat. Dia sanggup melakukan hal yang manusia tidak dapat kerjakan. Tapi Tuhan sanggup melakukan hal yang mustahil. Siapa yang membayangkan Hizkia? Seketika itu juga Tuhan pulihkan saudara. Tuhan juga sanggup lakukan dalam hidupmu. Belajarlah menabur, maka saudara akan menuai. Saudara harus yakin, pasti harus yakinkan hatimu, yakinkan dirimu bahwa kalau saudara menabur yang baik, pasti suatu ketika akan menuai. Jadi jangan pernah saudara menabur yang tidak baik.
Jangan pernah saudara menabur yang jahat. Karena kalau saudara menabur iri hati, kalau saudara menabur dengki, nanti juga saudara akan tuai hal itu saudara. Jadi kalau saudara selama ini masih suka iri hati, dengki, saya mau beritahu saudara, bertobat. Karena apa? Suatu ketika saudara pasti akan tuai itu. Jadi belajarlah menabur yang baik. Yang kedua, optimis dan berpengharapan, saudara. Kalau kita mau menuai, kita harus optimis dan berpengharapan. Pantang menyerah. Contohnya di dalam Alkitab, Markus 10 ayatnya yang ke-48 sampai 49. Saya akan bacakan. Markus 10 ayat 48 sampai 49. Ini cerita Yesus menyembuhkan Bartimeus. Saya baca mulai ayat 47 saja. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Saya ulangi sekali lagi, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Saudara, Bartimeus buta dan pekerjaannya adalah pengemis di kota, saudara. Waktu dia mendengar tentang Yesus, kita tahu iman timbul karena pendengaran akan firman Kristus. Dia sudah mendengar tentang Yesus, maka dia punya iman, punya pengharapan. Dia punya pengharapan, tetapi pada waktu dia mau berjumpa dengan Yesus, ada halangan, ada hambatan. Pada waktu dia berkata, anak Daud kasihanilah aku, orang banyak yang menyertai Tuhan Yesus mengatakan diam. Dalam bahasa sekarang, berisik, diam, mengganggu. Tetapi semakin dia dikatakan diam, semakin keras dia berteriak. Anak Daud kasihanilah aku, pantang menyerah. Orang yang punya pengharapan untuk menuai tidak menyerah dengan tekanan, intimidasi, himpitan, masalah yang ada. Seperti Bartimeus, dia tidak menyerah, dia semakin keras. Justru saudara, kalau saudara mau menuai, semakin saudara gencar berbuat yang baik, menabur yang baik. Walaupun keadaannya sepertinya bertolak belakang dengan kenyataan. Sama seperti Bartimeus, semakin ditekan, semakin dilarang, semakin keras dia berseru. Dan akhirnya ini menarik perhatian daripada Tuhan. Dan Tuhan bertanya, apa yang kau mau? Dan dia menjawab, aku mau melihat. Dan untuk pertama kali dalam hidupnya, Bartimeus disembuhkan matanya melihat ciptaan Tuhan yang luar biasa. Dia menuai, akhirnya dia menuai, dia mendapatkan kesembuhan daripada Tuhan. Jangan pernah berhenti berharap. Apapun pergumulanmu, apapun masalahmu, tetap berharap pada waktu saudara terus menabur. Percaya suatu ketika saudara pasti akan menuai. Seperti pengalaman Bartimeus. Dia berharap suatu ketika dia menuai, disembuhkan dan terjadi. Demikian juga saudara. Haleluya, mari kita berdoa. Bapa, Engkau adalah Allah yang maha tahu. Engkau Allah yang maha hadir.
Engkau melihat setiap kebutuhan daripada umat-Mu pada pagi hari ini. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Engkau jamah, Roh Kudus Engkau tolong umat-Mu untuk tetap setia menabur. Pada waktunya pasti mereka menuai yang baik daripada Tuhan. Setia berpengharapan kepadamu. Pada waktunya mereka menuai mujizat kesembuhan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Yesus hamba berdoa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.